membahas tentang tekanan hidrostatis. Ada dua buah benda P dan Q berada di dalam danau. Jika massa jenis air danau 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka yang ditanyakan selisih tekanan hidrostatis benda P dan Q. Nah, tekanan hidrostatis rumusnya Rho massa jenis dikali G gravitasi dikali H kedalaman. Kalau yang ditanyakan adalah selisih tekanannya, maka kita cukup melihat bahwa hanya adalah selisih kedalamannya saja gitu ya. Jadi sama dengan Rho nya 1000, G nya 10 dikali selisih kedalaman dari P dan Q. Dari sini sampai sini berarti 15 dikurangi 10, 5 meter. Maka di sini 5. Hasilnya sama dengan 50.000. Jawaban yang benar adalah A. Berikutnya nomor 12. Perhatikan gambar. Waktu yang diperlukan gelombang untuk merambat dari P ke Q 6 detik. Setelah selesai melakukan percobaan, lalu diperoleh hasil ini. Panjang gelombangnya 300, periode gelombangnya 6, frekuensi gelombangnya setengah Hz, cepat rambat gelombangnya 50 cm per detik. Nah, yang benar yang mana? Kita tentukan dulu. Yang pertama, nomor 1, panjang gelombang. Dari P sampai Q ini berapa gelombang? Jadi panjang gelombang itu dari puncak sampai puncak itu panjang gelombang atau lambda. Nah, 1 sini 2 ke sana 3. Jadi 3 lambda nilainya 300 cm. Berarti lambdanya 300 dibagi 3 100 cm. Jadi ini salah, yang benar 100. Yang kedua, periode gelombang atau T. Periode itu waktu satu gelombang. Waktu satu gelombang. Jadi waktu yang dibutuhkan satu panjang gelombang ini. Kalau dari P sampai Q itu 6 detik, berarti T-nya sama dengan T per N. Titin gitu ya, singkatannya titin. T adalah waktunya 6 sekon atau 6 detik dibagi N adalah jumlah gelombangnya. 1, 2, 3, ada 3 gelombang. 3 sama dengan 2 sekon atau 2 detik. Jadi yang kedua juga salah. Oke, 1 salah, 2 salah. Berarti 3 dan 4 deh. D. Kita cek ya, frekuensi F Fanta Fn per T. N nya jumlah gelombangnya ada 3, T nya waktu 6 sekon sama dengan 3 per 6 setengah Hz. Betul ya? Oke, nomor 3 betul kan? Nomor 4, cepat rambang gelombang. V sama dengan lambda dikali frekuensi 100 cm dikali frekuensinya setengah Hz sama dengan 100 dikali setengah 50 cm per sekon. Oke, betul ya, 50. Jadi benar kan 3 dan 4. Nomor 13. Perhatikan gambar. Ada dua bukit O dan P. Seorang berada di antara dua bukit atau tebing. Orang tersebut mengeluarkan bunyi yang dapat dipantulkan oleh kedua tebing. Dari bukit O, bunyi pantul terdengar 1 detik. Berarti waktu dari sini kemudian kembali lagi ke sana lagi, waktunya 1 sekon, 1 detik.
disusul setengah detik kemudian, berarti dari sana karena bunyi itu datangnya bersamaan ke sana dan ke sana, maka yang dari arah bukit P selang setengah detik, berarti ini membutuhkan waktunya 1,5 detik sekon. Oke, jika cepat lambat bunyi di tempat tersebut 340, ini V nya, maka jarak tebing adalah titik-titik. Jarak yang ditempuh oleh bunyi itu kan bolak-balik, berarti 2 kali jarak, 2 kali jarak, 2S. Jarak itu kecepatan dikali waktu, sehingga jaraknya itu V kali T dibagi 2. Oke, hasilnya sama dengan V nya 340 dikali T, waktunya kita jumlahkan ini 1 dengan 1,5, yaitu 2,5 dibagi 2 sama dengan, kita ringkas, ini 1, ini 170, kita kalikan ya, 17 kali 2 5, 35, 38, 2 kali 7 14, 1, 2 kali 1 2, tambah 1 3, hitung 5, 2, 4, jadi 425. Jadi jawaban yang benar adalah B, 425 meter. Selanjutnya nomor 14. Perhatikan gambar kamera. Pertanyaannya adalah, untuk mendapatkan gambar pemain sepak bola yang jelas pada film, maka fokus lensa dan jarak pemain sepak bola dari lensa adalah titik-titik. Oke, yang pertama kali ini diketahui ada 10 cm, ini adalah jarak bayangan S aksen. Kemudian yang ditanyakan adalah dari pemain sampai lensa itu adalah jarak benda S. Kemudian ini tinggi benda H 160 cm, kemudian ini tinggi bayangannya H aksen. Nah, dari S aksen, H aksen, kita peroleh hubungan yaitu M atau perbesaran bisa kita cari dengan tinggi bayangan dibanding dengan tinggi benda, atau sama dengan jarak bayangan dibanding dengan jarak benda. Nah, kita dari sini bisa kita peroleh S nya. Coba kita masukkan H aksen 8 cm, 8 dibagi H 160 itu, kemudian sama dengan S aksen 10 cm per S. Kita kalikan silang, 8 kali S 8S sama dengan 160 kali 10 1600, sehingga S sama dengan 1600 dibagi 8. Hasilnya jarak bendanya sama dengan 1, ini 200 ya, 200 cm. Oke, 200 cm, yang ini salah. Kemudian yang jarak fokusnya kita bisa peroleh dari rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, 1 jarak benda ditambah 1 jarak bayangan, hasilnya sama dengan 1/S 1/200 ditambah 1/S aksennya 10. Kita ubah menjadi penyebut sama 200, ini juga 200, ini 1, yang di sini 10 menjadi 200 dikali 20, maka yang atas juga dikali 20, maka hasilnya sama dengan 1 tambah 20, 21 per 200. Ini 1/F, berarti kesana ya, F dibalik 200 per 21 berapa tuh? Sama dengan 9,5. Jadi jawaban nomor 14 adalah A. Lanjut nomor 15. Perhatikan rangkaian listrik berikut. 3 buah resistor disusun secara seri dan paralel. Kuat arus I pada rangkaian adalah titik-titik. Nah, kita tahu bahwa I itu sama dengan V
per R. Nah, di sini kan V-nya berapa? 12 volt ya, 12 volt per R-nya adalah hambatan pengganti total. Karena di sini ada yang disusun secara paralel, yang pertama kali kita harus menentukan hambatan pengganti paralel. Jadi kita pakai rumus 1/Rp sama dengan 1/10 ditambah 1/15. Nah, kita samakan penyebutnya dulu menjadi per berapa? 30. Yang ini menjadi 3/30, yang ini jadi 2/30. Hasilnya 5/30 itu 1/Rp. Berarti Rp nya sama dengan 30/5. Nah, hasilnya sama dengan 6 ohm. Nah, sehingga dari situ kita peroleh seperti ini bentuknya sekarang. Yang ini yang ini adalah Rp, kemudian disambung dengan yang satunya lagi 4. Yang ini Rp nya itu 6 ohm, yang ini R nya adalah 4 ohm, sehingga menjadi bentuk seri kan. Maka kita bisa menentukan R totalnya sama dengan, tinggal dijumlahkan kalau sudah jadi rangkaian seri, 6 ohm tambah 4 ohm, hasilnya kan 10 ohm. Kita isikan dari sini R nya 10 ohm, sehingga hasilnya 1,2 ampere. 1,2. Jawaban yang betul adalah B. Itu nomor 15. Selanjutnya nomor 16. Perhatikan gambar. Nah, gambar 1 ada kain sutra dipakai untuk menggosok kaca. Yang gambar 2 kain wol untuk menggosok penggaris plastik. Setelah itu batang kaca menjadi bermuatan, penggaris plastik juga menjadi bermuatan. Nah, kemudian digantungkan seperti gambar 3. Nah, interaksinya adalah, perhatikan ini, ingat bahwa awalnya tuh netral ya, batang kaca netral, kain sutra netral. Tapi setelah digosok maka kaca menjadi kehilangan elektron. Elektronnya itu pindah ke sutra. Jadi elektron-elektron di kaca pindah ke sutra, jadi elektronnya banyak di kain sutra, sehingga batang kacanya menjadi bermuatan positif karena kekurangan elektron. Kemudian kain wol dipakai untuk menggosok penggaris plastik, maka elektron yang ada di kain wol akan pindah ke plastik, sehingga plastik kelebihan elektron, sehingga kain wolnya berubah menjadi bermuatan positif gitu. Sehingga kalau didekatkan maka ini akan tarik menarik. Nah, jadi ini akan tarik menarik ya, tarik menarik. Nah, jawaban yang betul adalah batang kaca melepas elektron sehingga menjadi bermuatan positif. Penggaris plastik menerima elektron sehingga bermuatan negatif. Interaksinya positif dengan negatif, tarik menarik, sehingga jawaban yang betul adalah D. Nomor 17 ada gambar bel listrik. Nah, soalnya itu disuruh menentukan di sini ada elektromagnet, pembuatan magnet dengan dialiri arus listrik. Nah, jadi batang logam ini Pg berubah menjadi magnet karena ada arus listrik yang mengalir. Nah, P dan Q menjadi kutub apa, begitu ya. Nah, kita cek dulu yang pertama arah aliran arus listriknya. Ini ada sumber tegangan nih, positifnya yang bagian atas, maka arah alirannya ke sana. Kalau saklarnya pada saat itu ditutup, nah gitu ya, ke sana, belok ke sana. Nah, berarti di sini ke sana, mengarah ke sana. Berarti kita bisa menentukan kutub magnet yang terbentuk.
Yang P ini kutub apa? Nah, kita memakai aturan tangan kanan. Jadi kalau jari-jari kita itu mengarah ke sana, itu ya, mengarah ke sana, berarti jempolnya itu ke bawah. Nah, jempolnya tangan kanan kita itu ke bawah. Silakan dipraktekkan. Nah, berarti ke bawah, berarti P menunjuk ke P, maka P nya kutub utara, gitu kan. Nah, ini kalau mengalir terus, kita masuk ke sekarang yang ke Q. Nah, ke Q ini ke sana, ke sana, ke sana, gitu ya. Nah, berarti tangan kanannya kita akan menjadi seperti ini. Jari-jarinya ke sana ya, ke sana. Berarti jempolnya ke atas. Berarti yang di atas kutub utara, yang di bawah kutub selatan. Jadi Q-nya menjadi kutub selatan. Ingat, P utara, Q selatan. P utara, Q selatan. B jawabannya nomor 17. Kita lanjut nomor 18. Sekelompok siswa melakukan pengamatan pada tanaman kacang hijau. Mereka mengecambahkan beberapa kacang hijau menggunakan kapas basah. Setelah berkecambah, mereka memindahkan ke media tanah dan meletakkannya di dalam rumah di samping jendela. Pada pengamatan di hari ke-10, terlihat jumlah daun semakin banyak dan batang semakin panjang. Batang tanaman kacang hijau semuanya membengkok ke arah datangnya cahaya. Berdasarkan uraian tersebut, ciri makhluk hidup yang teramati oleh para siswa adalah titik. Dilihat di sini ada biji berkecambah, maka tumbuh. Nah, tumbuh ya, tumbuh. Kemudian batang juga semakin panjang, maka itu adalah ciri dari tumbuh ya, tumbuh. Kemudian batang semakin panjang. Yang awalnya pendek karena tumbuh, maka ada suatu gerak, maka tumbuh dan bergerak. Itu oke. Kemudian yang saya garis bawah, yang di bawah membengkok ke arah datangnya cahaya. Berarti ini peka terhadap rangsangan berupa cahaya sehingga membengkok. Berarti ini adalah peka terhadap rangsang sehingga menyebabkan gerakan juga, gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah C, tumbuh, bergerak, dan peka terhadap rangsang. Kemudian nomor 19. Pada suatu ekosistem terdapat jaring-jaring makanan seperti pada gambar. Peranan katak sesuai dengan jaring-jaring makanan tersebut adalah titik-titik. Apakah A, cadangan makanan bagi elang jika tikus berkurang populasinya? Jika tikus berkurang populasinya, maka ular itu masih bisa makan kadal, bisa makan burung, gitu ya. Jadi enggak salah satunya hanya katak saja, gitu. Kemudian pengendali hama belalang yang merusak tanaman padi. Ya, ini makanan utama dari katak adalah belalang. Oke, jadi ini sebagai pengendali hama belalang, gitu ya. Jadi jawabannya itu B. Yang C, kompetitor bagi tikus. Yang kompetitornya katak adalah ini, kadal ini, karena sama-sama makan belalang, bukan tikus. Oke, kompetitornya tikus adalah belalang, gitu. Kemudian yang D, hama perusak tanaman padi di sawah. Itu adalah belalang ya, yang makan padi. Belalang sama tikus, bukan katak. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 20. Perhatikan kunci dikotom berikut. Suatu tumbuhan memiliki urutan kunci determinasi. Tumbuhan 1, 1A, 2A, 3A. Tumbuhan 2, 1A, 2A, 3B, 4A. Manakah tumbuhan di bawah ini yang termasuk kelompok tumbuhan 1 dan tumbuhan 2? Tumbuhan 1 ini
3A ya. 3A itu Gymnospermae, yaitu siapa? Pakai saji. Oke, jadi pakai saji B sama D. Tumbuhan 2 4A monokotil. Yang manakah? Lumut salah, ini Bryophyta. Nah, kelapa yang betul. Oke, jadi jawaban yang benar adalah D, nomor 20.